Maharani, NPM C0C0190035, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita sudah masuk materi bab 8, yaitu isu-isu seputar konsolidasi. Sebenarnya banyak ya, tapi saya akan bagi menjadi dua, karena tidak mungkin menjelaskan materi di bab 8 ini hanya satu kali saja. Kali ini kita akan bahas tentang perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dan akuisisi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar di chapter 3 dan 4, kita sudah masuk materi bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan kasusnya pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas pengendalian bisnis, bukan aset. Jadi, yang dikendalikan itu adalah bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal dengan akuisisi bertahap dan akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu artinya sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut. Akuisisi bertahap, contohnya PTA sebelumnya sudah membeli saham pada PTB sebesar 20%. Kemudian PTA membeli lagi saham pada PTB sebesar 35%. Maka itu disebut akuisisi bertahap. Akuisisi sekaligus, contohnya PTA sebelumnya belum pernah membeli saham pada PTB. Kemudian PTA membeli saham pada PTB sebesar 60%. Maka itu adalah akuisisi sekaligus. Artinya PTA mendapatkan pengendalian dalam satu transaksi. Ada akuisisi sebagian dan ada akuisisi penuh. Akuisisi sebagian, contohnya PTA mengakuisisi sahamnya PTB sebesar 60%. Maka itu adalah akuisisi sebagian karena dia tidak mengakuisisi 100% sahamnya PTB. 40%-nya disebut kepentingan dan pengendalian. PTA adalah induknya PTB. Tapi karena dia tidak 100% memiliki saham PTB, maka dalam ekuitasnya PTB terdapat namanya non-pengendalian. Jadi, kepentingan dan pengendalian adalah dari ekuitasnya PTB. Kenapa? Karena dia tidak dimiliki seutuhnya. Tidak dimiliki 100% saham itu oleh PTA. Kalau akuisisi penuh berarti PTA mengakuisisi 100%, maka tidak ada kepentingan dan pengendali. Akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi tidak pada nilai tercatat. Dampak kalau kita melakukan akuisisi pada nilai tercatat, maka tidak ada namanya selisih. Jadi kalau ada selisih yang harus dialokasikan, maka itu akuisisinya tidak pada nilai tercatat. Selisih atau diferensial dialokasikan bisa ke goodwill, aset, dan liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dari nilai tercatat ataupun nilai buku. Jadi, kalau PTB tadi memiliki aset yang nilai tercatat berbeda dengan nilai bukunya. Jadi, kalau ada selisih, maka alokasi selisih ini juga dialokasikan kepada aset yang nilai wajar dan nilai bukunya berbeda, termasuk liabilitas. Jadi, kalau dalam akuisisi itu ternyata liabilitas PTB berbeda antara nilai wajar dan nilai bukunya, maka diferensial tadi jangan dialokasikan. Jadi, jangan kamu katakan bahwa diferensial itu
semuanya ke goodwill. Tercatat aset ataupun nilai tercatat liabilitas itu berbeda dengan nilai wajarnya. Maka, alokasi diferensial ini juga dialokasikan kepada aset ataupun liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Nah, itu adalah materi yang harus diingat pada bab 4. Sekarang yang akan saya bahas, kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, di bab sebelumnya diasumsikan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas tidak berubah. Jadi, misalnya 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi 75 sahamnya PT Andalas. Maka, kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikannya menjadi 90%. Itu sangat mungkin, tapi itu tidak dibahas pada bab sebelumnya. Baru dibahas di isu seputar konsolidasi ini. Itulah yang namanya kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas, kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya bertambah atau juga bisa berkurang. Misalnya, terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%. Jadi turun 15%. Itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Indu atas PT Anak itu? Karena apa? Kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Indu atas sahamnya PT Anak. Itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Indu ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya, A sebagai induk perusahaan punya 60% saham di PTB. Berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PT A. Sebagai PT Induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki PT C. 10%-nya dimiliki PT D. Anggaplah jumlah saham biaya yang beredar dari PT B itu 1 juta lembar. Berarti kalau PT A punya 60%, saya menguasai 600.000 lembar saham PT C, 300.000 lembar saham PT D, 100.000 lembar saham miliknya PT B. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT A atas sahamnya PT B. Yang pertama itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Sekarang kita kembali lagi ke buku, yaitu menurut PSAK 65 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih nanti, itu tidak akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT Induk. Kemudian, ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikan sahamnya berkurang.
Kemudian, perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contoh yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk terhadap sahamnya PT Anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya bab 8/1. Sampai jumpa di video pembelajaran bab 8/2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.